Di episode sebelumnya, Lin Wu setengah telanjang akibat ledakan serangan dari kapal terbang. Dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Jiang Han. Seakan sudah tidak punya harapan lagi, dia menyuruh Jiang Han untuk pergi dan menitipkan salam kepada keluarganya. Akan tetapi, Jiang Han langsung memberikan sebuah pil penyembuh kepada Lin Wu. Pertempuran prajurit Kekaisaran Tianwu dan pasukan zombie milik Daxia dimulai. Betapa terkejutnya Daxia saat bertarung dengan Bai Yi, yang diketahui menggunakan energi roh naga Jiang Yun, mantan kekasihnya Daxia, untuk membunuh prajurit zombie. Keadaan menjadi sangat berbahaya ketika Daxia terkena sebuah teknik diam-diam milik Bai Yi. Hingga di saat-saat terakhir, Daxia mengeluarkan seluruh kemampuannya yang dia miliki saat ini untuk lolos dari teknik Bai Yi sekaligus mencoba menahan serangan dahsyat dari kapal terbang yang maha kuasa. Oke, seperti biasa, jangan lupa like dan komen jika kalian suka dengan videonya, dan subscribe terlebih dahulu bagi yang masih belum mensubscribe. Dan semoga video kali ini dapat menghibur teman-teman sekalian. Video kali ini dimulai dari Bai Yi yang berteriak, "Jangan meremehkan kekuatan dari Kaisar." Dia memperkuat serangannya agar Daxia tidak mampu lagi untuk menahan dan agar Daxia mencapai batas kekuatannya. Dengan perubahan yang dilakukan di video sebelumnya, kini terlihat muncul bulu di beberapa bagian tubuh milik Daxia. Dia sempat terkejut melihat serangan yang ada di hadapannya terus-menerus menjadi lebih kuat. Komandan terkuat zombie juga segera merasakan jika Daxia saat ini benar-benar dalam kondisi berbahaya. Di sisi lain, Ye Tao yang juga merasakan sebuah bahaya mengajak Luozi untuk segera pergi dari tempat tersebut. Dikarenakan Ye Tao mengetahui jika Daxia sudah mencapai batasannya dan tidak akan mampu lagi untuk menahan serangan besar dari kapal terbang. Namun di tengah-tengah situasi genting yang terjadi, tiba-tiba sekelibat bayangan hitam melintas di antara Ye Tao dan Luozi. Saking cepatnya gerakannya tidak dapat langsung disadari oleh mereka berdua. Luozi masih bertanya-tanya tentang siapa identitas orang yang baru saja melesat dengan kecepatan yang tidak ngotak. Sedangkan Ye Tao sangat terkejut mengetahui siapa orang tersebut. Dia pergi ke sana untuk apa? Apa dia sudah gila? Gumam dari Ye Tao. Dan sosok tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah MC kita, Jiang Han, sang pencinta wanita. Daxia juga tidak kalah terkejutnya saat melihat Jiang Han terbang sangat cepat menuju kapal terbang. Dia, bocah ini, kenapa dia ada di sini? Dengan kemampuannya saat ini, dengan mudah Jiang Han dapat menghancurkan serangan besar dari kapal terbang. Jadi, benda inilah yang sudah melukai teman-temanku. Bai Yi juga terkejut saat serangannya mampu dihancurkan. Apa? Teman? Apa yang dia bicarakan? Bagaimana bisa ada orang yang muncul di sini? Sedikit klarifikasi ya, jika sebelumnya admin menganggap garis yang berada di tubuh Jiang Han adalah sebagai jumlah lantai pada Demon Locking Tower, ternyata salah. Garis tersebut berfungsi seperti sebuah baterai pada handphone. Terlihat jika saat ini garis tersebut bersinar semuanya, menandakan jika energi dari Demon Locking Tower telah terisi penuh. Kembali pada cerita, anggap ini semua sebagai hukumanmu, ujar Jiang Han sembari mengeluarkan menara Demon Locking Tower yang sangat besar. Melihat bahaya yang ada di hadapannya, Bai Yi berteriak, "Jiwa naga!" Dia kembali mengendalikan energi jiwa naga untuk menghadapi Jiang Han.
Entah mungkin karena Jiang Han yang lebih kuat, hanya dengan menatap pada energi roh naga milik bayi, roh naga tersebut tiba-tiba terdiam dan berhenti bergerak. Mungkin karena sama-sama naga ya, dan roh tersebut sebatas energi. Itulah sebabnya dia dapat dikonter oleh Jiang Han yang merupakan keturunan dari naga leluhur. Kemudian hal yang membagongkan terjadi karena Jiang Han masih belum mengerti sepenuhnya apa kegunaan dari Demon Locking Tower. MC kita yang koplak malah menggunakan menara tersebut selayaknya sebuah tongkat bisbol. Dan serangan itu ada namanya pula, pukulan kuncian Istana Iblis. Dikarenakan kapal terbang kalah besar dengan menara yang digunakan oleh Jiang Han, maka moncong meriam kapal terbang patah dan beberapa bagian lainnya rusak setelah dihantam oleh menara Jiang Han. Daxia yang masih berpikiran waras hanya bisa tertawa melihat kejadian konyol yang terjadi di depannya. Hahaha, apa-apaan bocah ini menggunakan Istana Iblis sebagai sebuah senjata. Ini benar-benar omong kosong. Lalu sembari menunjuk ke arah Jiang Han, Daxia berteriak, "Seluruh pasukanku, dengarkan perintahku ini. Lindungi orang itu sampai mati. Ayo, cepat bunuh musuh dari Kekaisaran Tianwu." Itu menjadi perintah terakhir sebelum Daxia mencapai batasannya. Untuk pertama kalinya aku melanggar janji. Biarkan aku untuk beristirahat sejenak. Aku serahkan sisanya padamu. Dan setelahnya Daxia pun terjatuh dari ketinggian. Ini sia-sia. Kenapa roh naga tidak menurut? Aku harus bisa mengendalikannya untuk saat ini. Sial. Hei bocah kampret, apakah kau tahu harga dari benda yang baru saja kau hancurkan? Tapi karena kau telah berani untuk melawanku, jadi jangan harap kau akan kubiarkan pergi dengan mudah. Sebuah teknik pengendalian yang mirip dengan teknik milik Jiang Han disiapkan oleh bayi. Dia mengendalikan benda-benda tajam untuk melawan Jiang Han. Hah? Kau berbicara tentang sebuah harga? Apakah kau menanyakan harga dari perahu yang telah kuhancurkan? Kejahatanmu ini membuatku muak. Aku akan merobekmu menjadi bagian-bagian kecil, ujar Jiang Han yang melesat untuk kembali menyerang. Sial, ini lebih sulit dikendalikan dari biasanya. Aku harus cepat. Sedikit informasi, jadi benda-benda ini yang sedang dicoba untuk dikendalikan oleh bayi adalah sebuah potongan-potongan tulang belulang milik banyak naga yang telah mati. Nah, di sisi lain, di saat yang bersamaan, saat dikendalikan oleh bayi, tulang-tulang ini berbicara. Harga diri kami tidak bisa diinjak-injak. Seekor naga seperti kami lebih baik mati daripada menjadi budak. Mereka terus mengatakan jika mereka ingin giok pengendali dihancurkan agar mereka terbebas dari perbudakan. Jadi inilah kenapa bayi merasa agak sedikit sulit mengendalikan dari biasanya. Kembali pada cerita. Bayi saat ini mengendalikan tulang-tulang tersebut untuk menyerang Jiang Han. Namun di sini Jiang Han masih dapat menghindari serangan tersebut. Palu istana, teriak Jiang Han kembali akan menggunakan menara Demon Locking Tower untuk menjadi sebuah senjata. Serangan Jiang Han kini beradu dengan serangan pengendalian tulang milik bayi. Suara keras terdengar sesaat setelah kedua serangan mereka beradu. Asap tebal terlihat keluar dari bagian kapal terbang, menandakan kapal terbang yang kembali hancur setelah terkena hantaman menara iblis milik Jiang Han. Sementara itu,
Daxia yang sempat pingsan perlahan kembali sadar. Saat ini dia ditemani oleh Luozi di sisinya. Mereka berdua bersama-sama sedang menyaksikan pertempuran yang sedang berlangsung. Kembali pada Jiang Han. Sembari tertawa dia berkata, "Jadi bagaimana menurutmu tentang senjata baruku ini? Aku adalah spesialis penghancur." Hahaha. Kepanikan dirasakan oleh bayi yang sedang melihat Jiang Han akan melancarkan serangan lagi menggunakan menara iblisnya. Namun di saat tower iblis akan menghantam kapal terbang, sebuah segel milik bayi aktif. Energi roh naga dapat kembali bayi kendalikan sepenuhnya. Keadaan menjadi terbalik. Saat Jiang Han terhempas mundur oleh energi roh naga, hal itu juga sekaligus membatalkan serangan yang akan Jiang Han lakukan sebelumnya. Hahaha. Rasakan itu. Rasakan pembalasanku. Ini saatnya kau menerima sedikit pelajaran atas kelakuanmu sebelumnya. Akibat Jiang Han tidak bisa menahan roh naga, dirinya terdorong mundur hingga menembus dek kapal terbang. Aku lengah. Sialan. Aku harus bisa segera bangkit, ujarnya yang kini berada di lambung kapal terbang. Tiba-tiba dia terkejut dengan apa yang ada di hadapannya saat ini. Sebuah tumpukan mayat yang telah menjadi tulang belulang terlihat menggunung di hadapan dirinya. Dari mayat-mayat dan tulang-tulang naga ternyata ada banyak juga tulang manusia dengan sebuah jimat atau segel yang menempel di sebuah tiang penumpang kapal. Perasaan dingin dirasakan oleh Jiang Han. Suara-suara aneh satu persatu masuk ke dalam kepala Jiang Han. Suara-suara tersebut ternyata berasal dari banyak orang yang telah terbunuh di sana. Mereka diketahui adalah orang-orang atau penduduk Xia. Penduduk dari zaman saat Daxia masih menjadi kaisar. Mereka meminta tolong untuk diselamatkan agar terbebas dari sana. Mungkin karena darah naga Jiang Han mirip dengan Jiang Yun, roh dari orang-orang yang telah mati meminta tolong padanya. Jiang Han dapat merasakan kepedihan mendalam persis seperti yang mereka rasakan. Kenapa? Kenapa mereka seperti ini? Apa kekaisaran Tianwu menjebak kalian semua di sini? Lalu hal tak terduga lainnya terjadi di sana. Kini tepat di hadapan Jiang Han, muncul roh Jiang Yun yang juga mengatakan jika dia meminta pertolongan dari Jiang Han. Apa? Kaisar Naga juga berada di tempat ini? Ujar Jiang Han yang terkejut. Jiang Yun membalas, dirinya tidak ingin jika Daxia melihatnya dengan kondisinya saat ini. Sebuah penyesalan terlihat jelas di wajah Jiang Yun. Di sisi lain, saat ini bayi sedang tersenyum dengan apa yang dia miliki. Kaisar naga tertinggi dari kekaisaran besar Daxia sekarang dikendalikan dan menjadi alat dari kekaisaran Tianwu seperti anjing peliharaan. Kemudian cerita memperlihatkan roh naga yang sedang akan menyerang. Di sana terlihat Daxia telah bangkit, kini bersiap untuk menghadapinya. Sial, mimpi buruk apa yang sedang kuhadapi saat ini? Hohohoho. Yang mulia Daxia baru saja membakar darah Phoenix asli. Itu sangat berharga dan tak ternilai. Apakah kau berpikir dengan bocah itu yang telah menghancurkan kapalnya, roh dari Kaisar Naga akan terbebas? Dengan segel kontrak yang telah kupasang, saat kapal itu benar-benar hancur, itu berarti dimana saat jiwa naga ini akan ikut menghilang. Kau sangat mencintainya, bukan? Di sisi lain, dijelaskan jika ribuan tahun yang lalu, saat Kaisar Naga atau Jiang Yun mati di perang melawan monster Laut Cina Timur,
Daxia diam-diam mengumpulkan jiwa Jiang Yun yang tersisa dan menyembunyikannya di jurang laut timur. Ribuan lampu-lampu penarik jiwa dibawa ke laut untuk mengumpulkan jiwa Jiang Yun. Daxia langsung terduduk karena dirinya tidak sanggup untuk menghancurkan jiwa Jiang Yun yang dengan susah payah dikumpulkan dulu. Bai Yi lalu berkata, "Kau sangat berusaha keras hanya untuk bertemu dengan reinkarnasinya, bukan? Apa sekarang kau benar-benar ingin jiwa yang kau cintai menghilang?" Ye Tao yang juga mengetahui fakta tersebut kemudian mencoba mengingatnya. "Itu tercatat di klan kami bahwa tubuh dari Kaisar Naga ditemukan di Laut Timur." Daxia saat itu marah dan menyapu bersih Laut Cina Timur dengan darah, lalu menghilang selama beberapa hari. Tak lama setelah berita kematian Kaisar Naga, berita kematian Daxia pun muncul. Jadi, apa mungkin dia mencari sisa-sisa jiwa Kaisar Naga dan tidur selama ribuan tahun hanya untuk menunggu Kaisar Naga bereinkarnasi? Di sini, Bai Yi mencoba menghasut Daxia untuk menjadi bawahan dan bekerja di bawah Kaisar Tianwu. Karena dengan itu Daxia bisa mendapatkan roh jiwa milik Jiang Yun. Meski Luozi mencoba untuk menolak agar Daxia tidak mendengarkan perkataan dari Bai Yi, akan tetapi Daxia terlihat tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Dia tertunduk dengan ketidakberdayaannya. Merasa tidak mendengar jawaban dari Daxia, Bai Yi menganggap hal tersebut sebagai sebuah penolakan. Dia saat ini bersiap akan mengakhiri Daxia dengan roh Kaisar Naga. "Maju, bunuh Daxia yang tidak berani untuk melawan," teriak dari Bai Yi yang memerintahkan roh Kaisar Naga. Dengan cepat, roh Kaisar Naga sudah berada di hadapan mereka berdua dan bersiap untuk menyerang. Akan tetapi, sebelum serangan tersebut mengenai Daxia, dia tersadar akan sesuatu. Lalu Daxia bergumam, "Aku telah melakukan kesalahan besar. Dia adalah dewa perang paling dibanggakan yang sanggup berdiri di sampingku. Aku sangat mengetahui jika saat itu dia sudah membuat keputusannya. Dia menggunakan darah dan dagingnya untuk memanggil petir surgawi ke laut dengan kekuatannya sendiri dan membuat pasukan iblis mundur 20 mil ke dalam laut. Bahkan akibat kejadian tersebut jiwanya sampai hancur dan terpecah belah. Akan tetapi diriku tidak dapat menerima hal itu. Keegoisanku yang memaksa diriku untuk mengumpulkan bagian jiwanya. Dan sekarang aku malah membuatnya menjadi seperti ini." Daxia kembali membakar jiwa Phoenix-nya. "Ini karma yang ditujukan kepadaku. Aku harus pergi untuk mengakhiri ini semua." Kemudian Daxia melompat dan melesat untuk mendekati roh jiwa naga milik Jiang Yun. Jika tidak salah, kalau dia terpisah dari segel kontrak yang dibuat Kekaisaran Tianwu, pasti jiwanya akan hancur. Oleh sebab itu, maka aku akan membuat kontrak yang lebih kuat lagi dari ini. Daxia lalu membacakan sebuah mantra yang isinya seperti ini. "Matahari dan bulan sebagai bukti, langit dan bumi sebagai saksi. Perjanjian ini akan terbuat. Hidupku dan jiwanya sekarang terhubung. Hidup dan mati. Kami akan menerimanya bersama. Membagikan berkah dari para dewa." Kejadian tersebut langsung disadari oleh Bai Yi. Sial, dia ingin menggunakan teknik Jet Seal of Xia untuk menghapus paksa segel budak dan sekaligus untuk membuat perjanjian hidup dan mati yang baru.
Lalu bayi berteriak, "Selama aku masih di sini, jangan pikir kau bisa melakukannya dengan mudah." Sebuah rantai yang diselimuti oleh aura biru dipersiapkan oleh bayi. Kemudian rantai-rantai tersebut melesat ke arah Daxia. Bayi berniat menabrakkan teknik miliknya dengan kontrak yang akan dilakukan oleh Daxia kepada roh Kaisar Naga, agar membatalkan kontrak yang akan dibuat oleh Daxia. Tepat ketika rantai-rantai tersebut akan menyerangnya, tiba-tiba seseorang menghentikan rantai-rantai itu. Dia menahannya dengan hanya menggunakan satu tangannya, lalu menghancurkannya dengan mudah. Orang tersebut adalah Jiang Yun yang saat ini telah berada di samping Daxia. Akibatnya, bayi terhempas mundur hingga menabrak tiang dari kapal terbang. "Hei, tunggu! Bagaimana mungkin ini bisa terjadi?" ujar dari bayi yang tidak percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini. Dan pertemuan kedua insan dari masa lalu pun terjadi. "Jadi bagaimana, bro?" ujar Jiang Han yang muncul dari lambung kapal. Sambil terbata-bata, bayi menanyakan, kenapa Jiang Han belumlah mati. "Hehehe, terima kasih karena dirimu. Bukan hanya aku tidak mati, aku bahkan mendapatkan teman baru. Aku pikir di pertarungan ini aku benar-benar tak berguna, dan aku memindahkan mayat kuno sedikit dan membawa kembali Kaisar Naga Jiang Yun. Kau dalam masalah besar sekarang. Semangat!" Oke, selesai cerita untuk kali ini. Tunggu kelanjutan ceritanya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.